Ibu bisa satu atau dua orang ya, Pak Syukur bisa melihatkan ya hasil kerja terkait dengan masalah yang teridentifikasi. Nah, di sini kita mau lihat apakah Bapak Ibu telah mengangkat masalah-masalah yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, Bapak Ibu. Itu saja mungkin. Terkait dengan untuk hari ke-7, ke-8 semua sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Tapi kemungkinan saja di antara Bapak Ibu masih ada yang ingin menanyakan, masih ada yang masih kurang Bapak Ibu pahami, silahkan. Ya, sebelum kita tampilkan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Ya. Izin bertanya Pak Syukur dan Ibu Hajah Rianti. Silakan Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Syukur terkait dengan eksplorasi masalah. Pak, ini terkait dengan wawancara kepada guru, kepala sekolah, rekan sejawat, pengawas, dan pakar, Pak. Apakah boleh ketika kita melakukan wawancara dengan menggunakan Zoom meeting atau WA? Atau juga bolehkah kita wawancara ini juga menggunakan angket dengan menggunakan Google Form dan lain sebagainya? Terus yang kedua, Bapak, ketika menuliskan hasil wawancara berkaitan dengan guru sampai dengan ke pakar, itu apakah ditulis namanya sebagai contoh guru saudara Novela mengatakan bla 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 seperti itu. Selanjutnya, Bapak tadi mengatakan nanti ketika penentuan masalah ada 2 masalah yang dibawa. Tapi saya dengar kemarin kita membawa 4 masalah Pak untuk rencana aksi ke depan. Mohon penguatan dan bimbingannya Pak Syukur dan Ibu Hajah Rianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kasih Pak Tri. Kalau saya boleh menyarankan Pak Tri, jangan wawancara dengan Google Form, dengan chat. Kalau bisa Bapak Zoom atau ke Google Meet atau ke telepon. Kalau misalnya berjauhan Pak. Kalau pakai Google Form, pakai chat itu terbatas penggalian kita Pak. Terbatas penggalian informasi dari narasumber kita. Karena bisa saja jawaban yang diberikan biasanya kalau kita meneliti ya, jawaban yang diberikan oleh narasumber itu akan melahirkan pertanyaan baru dari kita. Kalau pakai Google Form ya terbatas, jadinya terbatas penggalian informasi kita. Jadi saran saya sih bukan tidak boleh Pak, boleh saja, tapi kalau boleh saya sarankan ya jangan pakai Google Form ataupun chat-chatan. Lebih baik telepon dengan narasumber itu kalau berjauhan. Gitu Pak. Terkait dengan identifikasi akar masalah yang akan dibawa nanti. Kalau berdasarkan yang telah lalu Pak, itu hanya dua saja yang dibawa. Tapi saya tidak tahu karena kalau ada dinamika perubahan yang dilakukan oleh kebijakan PPG membawa 4, karena yang saya tahu nanti kan Bapak Ibu hanya membuat rencana aksi atau RPP hanya 2 dengan 4 kali pertemuan. Itu ditarik dari akar masalah yang Bapak Ibu buat dan penyelesaiannya. Jadi ujungnya ke situ Pak, ujungnya ke situ yang aktivitas yang kita lakukan. Saya tidak tahu kalau misalnya diarahkan Pak nanti Bapak Ibu membuat 4 rencana aksi atau RPP berdasarkan yang ditarik dari masalah ini. Saya tidak tahu kalau berubah kebijakannya. Tapi paling tidak minimal 2 dan yang ditarik nanti, tapi akhirnya nanti mengerucut kedua Pak, itu mengerucut kedua. Yang berjalan sekarang seperti itu. Sekarang yang angkatan pertama sudah PPL dan seperti itu skenario. Saya tidak tahu karena ini kan sangat dinamis kebijakan yang dilakukan oleh PPG. Iya Pak. Iya. Baik, terima kasih Bapak Syukur atas penguatannya. Iya. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Bayu. Ya Pak, di sini tadi saya ingin bertanya tentang pakar ya Pak ya. Jadi iya, Pak. diusahakan dosen. Nah, di sini kan saya
mengambil ada masalah tentang media Canva ya Pak. Nah, kebetulan ada teman saya di sini, beliau adalah pelatih Canva Pak, sudah tersertifikat. Jadi dia sudah jadi trainer, karena kan trainernya online ya. Jadi ada beberapa yang sudah menjadi trainer. Nah itu boleh tidak Pak? Jadi Boleh, pakar. boleh Pak, boleh banget Pak Bayu. Walaupun guru nggak apa-apa Pak ya? Ya, walaupun guru Pak, boleh. Kalau dia seperti itu, boleh. Ya, makasih Pak. Terkait dengan Pak tadi masih mohon maaf Pak tadi Baik, yang pertanyaan sebelumnya, Pak Trihadi. itu boleh, tapi boleh dituliskan nama gurunya, boleh juga tidak. Begitu pun dengan nama pakarnya boleh Pak, boleh dituliskan. Dan biasanya kalau orang meneliti, kalau orang keberatan jangan dicantumkan, pakai inisial juga boleh, ya. Tapi kalau mau ditulis langsung boleh juga kalau gurunya tidak keberatan. Kalau pakarnya tidak keberatan, kepala sekolahnya tidak keberatan, silakan ditulis. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan tidak boleh itu Bapak berlaku curang. Tidak wawancara tapi seolah-olah ada hasil wawancaranya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Silakan Bu Hairi. Mungkin ini secara teknis aja ya Pak. Kemarin kan kami sudah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kemarin kami sudah mengidentifikasi dari jenis permasalahan yang sudah diberikan. Nah, untuk poin yang pertama, untuk jenis permasalahan yang pertama kan itu apa ya kemarin? Bentar Pak. Pedagogik, literasi, dan numerasi ya Pak. Nah, kemarin waktu disuruh identifikasi masalah, kita dipisahkan Pak. Pedagogik tersendiri, literasi tersendiri, dan numerasi pun tersendiri. Nah, untuk nanti di LK 1.2, hasil eksplorasinya itu per item itu juga ya Pak? Atau boleh digabungkan? Boleh digabung Bu. Kalau ada pandangan ahli yang menggabung itu, ada hasil wawancara yang menggabung itu, tergantung dari hasil penelusuran literatur yang Ibu lakukan dan hasil wawancara yang Ibu lakukan. Oh, berarti tergantung nanti setemunya kita di kajian literaturnya ya Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Izin bertanya Pak. Silakan. Ibu Winda dulu, Bu Winda. Silakan Bu Winda. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ini masalah teknis juga tadi saya mau tanya. Ini yang pertama, tadi memakai buku teks modul atau jurnal ilmiah Pak ya. Yang dipakai adalah 2 kajian literatur. Nah, pertanyaan saya, kalau saya ambil dari sebanyak-banyaknya kalau bisa Bu. Sebanyak-banyaknya kalau bisa. Oh. Minimal 2. Minimal 2. Ya. Tapi boleh sebanyak-banyaknya gitu ya Pak ya? Boleh. Tergantung dengan identifikasi kita untuk dieksplorasi lagi ya Bu. Siapa ya cari di Google gitu, tapi bukan blogs gitu Bu, Pak. Boleh ya Pak ya? Karena kan di sini juga terbatas, kita cari jurnal juga susah gitu loh Pak. Enggak, kalau jurnal mah gampang, banyak di internet. Iya, maksud saya pakai e-book gitu dari internet Pak. Iya. Lalu yang kedua, untuk wawancara, ini kan tadi ada pilihannya guru, capsek, atau wakapsek, atau rekan sejawat. Ini minimal berapa orang, Pak? 1. Oh, 1 dari pilihan itu, Pak? Ya. Oh, 1. Oke, 1. Minimal 1, boleh 2 kalau ada yang penjelasan. Jangan sampai berlainan penjelasannya guru. Oh iya, Pak. Baik. Ya. Oke Pak, itu aja yang tadi saya mau tanyakan, hanya 2 saja. Terima kasih Pak Syukur. Baik, silakan yang lain. Jadi Ibu, saya minta kalau mencari di internet ya, cari file-file PDF dari jurnal ya, atau masuk langsung ke website jurnalnya untuk melihat di situ. Dan bisa beberapa jurnal itu bisa di-download. Dan kalau bisa jurnal yang kalau ada yang Sinta 123. Kalau
akreditasi, turunan akreditasi Sinta. Dan sekarang ada peringkatnya juga itu jurnal yang terakreditasi itu sampai peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada juga jurnal nasional biasa yang jurnal nasional biasa itu punya ISBN atau elektronik ISBN, ISSN. Tapi ada biasa itu kalau jurnal terakreditasi ada dia pasang itu di sampingannya, jurnalnya itu sertifikat akreditasinya. Saya cas dulu. Kenapa saya anjurkan mengambil dari jurnal terakreditasi Sinta? Karena itu biasanya tulisan-tulisan yang masuk ke situ sudah memang tersaring secara baik. Kalau jurnal biasa ya meskipun tulisannya salah-salah masuk juga, terbit juga di jurnal nasional biasa. Tapi kalau Sinta 1, 2, itu pasti bagus. Pasti bagus tulisannya. Karena itu seleksinya sangat luar biasa, sangat tepat. Jurnal internasional juga bisa. Kalau ada yang berbahasa Inggris, yang terindeks pada Scopus atau ke Web of Science, boleh juga. Itu lebih bagus lagi karena itu jurnal kelas 1 di dunia. Peringkatnya juga ada di situ. Ada Q1, ada Q2, ada Q3, ada Q4. Begitu. Q4 itu yang paling rendah peringkat akreditasinya jurnal internasional. Tapi yang utama sebenarnya adalah artikel yang publish itu adalah yang bisa menjelaskan masalahnya apa sih sebenarnya. Kalau misalnya kurang motivasi belajar siswa, kata ahli, kata penelitian itu apa yang menyebabkan itu rendah. Itu yang utama. Jangan sampai salah ibu memilih melakukan eksplorasi, tidak terlalu tepat solusi yang bisa diberikan ahli itu. Jurnalnya bagus, tapi solusi yang diberikan ahli itu keluar dari masalah yang Bapak Ibu semuanya mau harapkan. Begitu. Ada lagi? Mohon izin bertanya, Bapak. Ya. Perkenalkan saya Zin, Pak. Untuk penentuan terkait dengan dosen atau guru mapel, ini berkaitan dengan apakah guru itu yang sudah melakukan pengajaran berpengalaman 5 atau sampai 10 tahun mengajar atau bagaimana, Pak? Ada penentuan kriteria tersendiri atau tidak, Pak? Terima kasih. Tidak ada sebenarnya, Bu, tapi baiknya kalau sesuai dengan kalau kita merujuk kepada pengkajian data secara penelitian, ya, memang bagus kalau kita tetapkan kriteria begitu. Yang punya pengalaman 10 tahun tentu lebih banyak dia tahu dibandingkan yang baru 2 tahun mengajar. Tapi belum tentu juga sih yang sudah pengalaman 10 tahun bisa menjawab apa yang Ibu pertanyakan. Jadi sangat tergantung dari yang intinya guru yang diwawancara itu adalah guru yang bisa menjawab identifikasi masalah yang Bapak Ibu telah buat. Ya, yang bisa menjawab itu. Itu ramah utama. Kalau Ibu memohon dari guru yang berpengalaman itu lagi. Baik, terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya tanyakan Pak mengenai apa namanya terjadi dengan harus masalah terakhir Pak ya. Ya.
bukan sih dari apa yang mengungkapkan pendapat tersebut. Jadi lebih dari masih diperlukan biar jelas. Soalnya kan tadi saya pakar tentang berarti yang di sini begitu berdasarkan kapan dapat dikeluarkan. Terus yang kedua, apakah harus beragam kadarnya misalnya satu kemudian dari yang berikutnya lebih bagus karena kan membangun Bapak Ibu kan di akhir menulis praktek sebagai bagian dari etika selama ini dilakukan oleh guru-guru yang PPDP. Sekarang ada kali Bapak harus menulis praktek dan ini sangat membantu Bapak kalau kajian kita dan kita banyak. Selanjutnya Pak, hasil wawancara. Bagaimana kalau sudah wawancara kita menemukan jawaban mereka ada sama apakah harus menulis semuanya tulis saja semua ini atau sama tulis saja Pak. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir Pak, mengenai pakar, apakah pengawas sekolah itu bisa dijadikan sebagai pakar Pak? Yang paling bisa Pak. Itu punya kolom tersendiri dia. Nah, pengawas tadi kan ada kolom tersendiri. Dia bersamaan dengan pakar. Oh gitu ya. Kemudian pakar itu hanya dosen atau dari dinas sendiri ya? Dari dinas tadi Pak Bayu itu ada temannya yang ahli kampanye itu juga boleh. Itu aja Pak, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak. Saya mau bertanya Pak terkait dengan wawancara untuk pakar dan pengawas sekolah. Apakah untuk setiap item identifikasi masalah itu perlu memasukkan hasil wawancara dari pengawas sekolah dan para pakar? Harus Pak, harus. Oh ya Pak, harus ya. 6 Bapak yang sudah itu harus semua ada itu Pak. Kita punya persoalan begini Pak, ini sekedar berbagi Pak. Saya 3 tahun mengajar di sekolah yang sekarang Pak, belum pernah ketemu pengawasnya. Pengawasnya tidak pernah ke sekolah itu. Ini bagaimana Pak? Takutnya begini Pak, kita wawancara, dia memberikan pernyataan-pernyataan yang justru salah. Ini 3 tahun Pak tidak pernah ketemu. Begitu ya? Iya Pak. Kalau pengawas nggak usah lah kalau Bapak kesulitan itu. Iya Pak. Cukup yang lain, yang lain. Oh ya, makasih Pak. Ya, bukan jangan itu menjadi penghalang, Bapak tidak bisa melangkah ke tahap PPG selanjutnya kalau itu menjadi harus ada itu. Tapi silakan bagi teman-teman yang ada ya silakan. Iya Pak. Yang lain ada pengawasnya, jangan ikut sama Pak Urbanus loh. Ini les spesialis untuk Pak Urbanus yang tidak pernah ketemu pengawasnya boleh dicadakan wawancara. Iya Pak, soalnya 3 tahun di sana tidak pernah ketemu, namanya saja tidak kenal Pak. Ya, Bapak yang malas atau pengawasnya yang malas? Kita guru kan selalu di sekolah Pak paling. Gitu ya. Oke. Makasih Pak. Ya, masih ada? Ada Pak, izin bertanya Pak. Izin bertanya.
Bu Novaila dulu, Bu Novaila dulu. Iya Pak, saya masih yang terkait, sebelumnya makasih ya Pak ya kesempatan yang telah diberikan, terkait yang masalah yang diidentifikasi Pak, pada poin 1, tadi kan sudah ditanyakan Bu Sika, itu kan dibagi Pak, dipetakan, ada pedagogik, ada literasi, ada numerasi. Boleh nggak Pak, kalau langsung saya pilih satu untuk diwawancara, atau setelah hasil wawancara baru boleh menuangkannya di hasil eksplorasi milih yang mana, seperti itu Pak? Ditulis saja dulu semua Bu, nanti kita akan memilih, nanti akan jatuh pada pilihan yang nanti di belakang. Ya, tulis apa adanya Pak ya, sesuai nanti kan dengan akhirnya ini Bu, Ibu dari sudah melakukan eksplorasi, sekedar gambaran ini, selanjutnya, Ibu akan mencermati yang mana yang paling mendesak yang harus saya obati. Akan keluar seperti itu. Jadi tulis saja dulu. Tulis ya saja. baik, intinya tulis saja ya Pak ya, sesuai dengan hasil wawancara dan kajian literaturnya Pak ya. Seperti itu. Makasih banyak Pak. Cukup ya? Tambahan sedikit boleh nggak ya Pak? Banyak juga boleh Bu. Silakan. Itu untuk wawancaranya harus divideokan atau tidak ya Pak? Atau kita catat saja secara mandiri? Catat aja Bu, saya percaya sama Ibu, mudah-mudahan Ibu tidak membohongi saya dan Ibu Irianti. Ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Dan tidak boleh tuh Ibu berbohong. Iya Pak. Bapak mohon izin bertanya. Ya silakan, saya kasih apa? Bu Maria ya? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya Yuli Ismawati, kamera saya mati. Tidak muncul. Kameranya mati karena sinyalnya kurang bagus Bapak, jadi meskipun ini yang perlu saya ingatkan, yang terutama yang begini suksesnya, ini untuk kegiatan yang nanti Bu, terutama teaching dengan ujian komprehensi, tidak boleh Ibu di tempat ini yang kurang sinyalnya itu. Tidak ada toleransi kalau di situ Bu. Kalau pada saat itu teaching dan ujian komprehensi di dalam masjidnya tidak ada toleransi itu. Kalau di sini masih kita maklumi lah, on off kamera. Kalau di situ tidak ada. Jadi saya berharap Ibu ya nanti bisa menyesuaikan lah, Bu ya. Baik Bapak. Ya, silakan saya. Izin bertanya Bapak terkait dengan kajian literasi itu kita harus cantumkan daftar pustakanya atau itu buat catatan sendiri aja Bapak? Karena kan tadi terkait dengan literasi nanti akan membantu kita dalam salah satu tugas di akhir itu Bapak. Terima kasih. Ya. Tidak usah dicantumkan daftar pustakanya, Ibu simpan saja dulu di laptopnya kan. Kalau dicantumkan daftar pustakanya cukup Ibu cantumkan ahlinya tahun berapa dia meneliti, atau tahun berapa terbitnya itu buku. Iya Pak, satu lagi Bapak terkait dengan pakar, kalau misalkan pakar tersebut sudah membuat buku, bolehkah kita ambil langsung dari bukunya atau tetap harus wawancara Bapak? Tetap harus wawancara, karena wawancara begitu tertulis ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Iya. Oke, saya kira cukup ya, kita akan tampilkan dulu 1-2 orang yang sudah melakukan identifikasi masalah. Bu Irianti. Halo Bu Haji. Ya Pak. Ini mungkin diangkat tangan semuanya Bapak Ibu yang mau tampil atau yang mau bertanya. Bertanya Bu. Bertanya. Bisa juga. Bagaimana Pak Syukur? Iya, silakan. Oh iya, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Bapak, soalnya kepala sekolah saya yang sekarang itu bekas pengawas pembina sekolah selama 4 tahun. Apa bisa Pak untuk wawancara pengawasnya? Saya wawancara beliau juga. Sekian Bapak. Bagaimana Bu Rustiana? Jadi gini Pak, kepala sekolah saya yang sekarang baru 4 bulan jadi kepala sekolah, tapi sebelum jadi kepala sekolah, beliau itu adalah pengawas pembina sekolah tersebut.
Apa bisa untuk wawancara pengawasnya saya mewawancarai beliau? Janganlah, yang wawancara dengan pengawas sekarang saja. Susah itu mewawancarai pengawasnya sekarang. Pengawas pembina yang baru kalau begitu, Bapak. Iya. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa tampilkan 1-2 orang. Ibu Rusdia atau Ibu Saraswati mungkin. Identifikasi masalahnya ya, Bu? Iya. Yang LK 1.1. Saya mau kalau boleh, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari LK 1.1. Kebetulan tadi masalah yang Suaranya hilang, Bu. Halo, terdengar tidak ya, Pak? Sudah. Ini sudah saya pindahkan dari LK 1.1 ke LK 1.2 untuk masalah yang diidentifikasi. Yang pertama, sesuai tadi yang sudah disampaikan ke teman-teman, bahwa di Helen, untuk yang di nomor 1 itu sudah kita petakan. Jadi di pedagogik itu masalah yang saya identifikasi rendahnya semangat belajar peserta didik. Di literasinya rendahnya minat baca peserta didik dalam pembelajaran, dan untuk numerasinya rendahnya pemahaman peserta didik pada materi numerasi dalam pembelajaran IPS. Untuk yang kedua, itu rendahnya hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, untuk relasi guru dan orang tua, relasi antara guru dan peserta didiknya, yang pertama kesopanan peserta didik selama kegiatan belajar mengajar masih kurang baik. Untuk relasi guru dan orang tua, kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua terkait pembelajaran. Yang keempat, kurang maksimalnya proses KBM menggunakan metode pembelajaran konvensional. Yang kelima, identifikasinya rendahnya kemampuan peserta didik. Tunggu dulu, Bu. Tunggu dulu. Itu tadi yang nomor 4. Yang nomor 4. Kurang maksimalnya proses kegiatan belajar mengajar menggunakan karena guru menggunakan metode pembelajaran konvensional ya. Begitu kira-kira. Iya, Pak. Oke. Iya. Yang kelima, rendahnya kemampuan peserta didik dalam menganalisis materi dan pertanyaan-pertanyaan hots dalam pembelajaran. Yang keenam, kurangnya pemanfaatan teknologi menyebabkan kurangnya ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran IPS. Kira aman ini. Untuk Hairina aman kelangka berpikir. Cocok ya, Pak ya? Iya, aman Bu. Aman kalau ini. Terima kasih Bu Rina. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya stop share ya, Pak. Iya. Stop. Yang berikut mungkin Saya mau boleh. Silakan Ibu siapa ya, Pak? Fatmasari, silakan. Terima kasih kesempatannya untuk memaparkan hasil identifikasi masalah. Tapi maaf, mungkin masih di kolom LK 1.1 nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Coba. Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini hasil identifikasi masalah dari saya yang kemarin saya kerjakan di LK 1.1. Yang pertama, pedagogik, yaitu keaktifan siswa pada saat pembelajaran IPS masih rendah. Kemudian untuk literasi, siswa yang memiliki minat baca yang rendah. Kemudian untuk numerasi, siswa mengalami kesulitan dalam menyusun dan membaca tabel dan grafik dalam pembelajaran. Kemudian untuk poin nomor 2, kesulitan belajar siswa, identifikasinya adalah siswa mengalami kesulitan memahami materi yang dibaca secara mandiri.
Kemudian untuk identifikasi nomor poin ketiga, membangun relasi dan hubungan, itu yang pertama siswa kurang menghargai gurunya, yang kedua hubungan komunikasi antara guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran masih kurang. Kemudian untuk poin keempat, pemahaman dan pemanfaatan model pembelajaran, itu identifikasinya adalah penerapan model pembelajaran discovery learning belum efektif meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian untuk yang poin 5, materi terkait literasi, numerasi, dan lain sebagainya, itu identifikasi masalahnya adalah pembelajaran berbasis HOTS atau HOTS belum diterapkan secara maksimal di kelas. Kemudian yang terakhir poin ke-6, pemanfaatan teknologi atau inovasi, identifikasinya adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas belum maksimal. Seperti itu Bapak dosen dan Ibu guru kamu. Saya kira aman juga. Sudah cukup ya Pak. Cuma yang mungkin yang mana coba Pak? naik sedikit. Okay. Nah, mungkin yang keempat aja ini nanti. Karena itu sudah top di situ penerapan model discovery. Ya, berarti tidak boleh dipatok apa dulu gitu ya Pak? Ya, jangan dulu. Oh ya, jadi secara umum dulu ya? Iya. Oh ya Pak, terima kasih. Nanti dihapus itu discovery learning-nya, Bu. Yang ini ya. Ya. Ngapain ya Pak? Begitu ya Pak? Ya. Oke, bisa Pak Sari. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan Ibu Saraswati ingin menambahkan. Kalaupun nanti muncul discovery learning itu, Bu, itu sangat tergantung dari hasil eksplorasi literatur, wawancara, kalau muncul itu bisa itu menjadi obat pelajaran. Ya Pak, ya. Ya, terima kasih. Tapi Pak Syukur, apakah pagi ini kita langsung 3 JP ya? Langsung Ibu. Oh iya. Terima kasih Pak Syukur. Silakan Ibu Saraswati. Ya, sebentar Ibu, saya ini dulu buka dulu slide-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 120. Mohon maaf sebelumnya, jadi yang saya tampilkan masih LK 1.1, belum saya salin ke LK 1.2. Ini adalah identifikasi masalah yang saya buat kemarin pada LK 1.1. Yang pertama, untuk masalah pedagogiknya, rendahnya hasil belajar peserta didik. Untuk literasinya, budaya literasi di kalangan peserta didik masih rendah. Untuk numerasinya, rendahnya penguasaan peserta didik dalam memahami tabel maupun grafik. Kemudian untuk permasalahan nomor 2 yang terkait dengan proses belajar siswa, yaitu peserta didik mengalami kesulitan memahami materi IPS. Untuk permasalahan ketiga, antara relasi guru dan siswa, peserta didik tidak menghargai guru. Kemudian untuk relasi atau hubungan guru dengan orang tua siswa, yaitu komunikasi orang tua siswa dengan guru masih terbatas. Untuk permasalahan nomor 4 tentang pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif, yaitu penerapan model-model pembelajaran yang belum maksimal. Kemudian untuk terkait materi literasi, numerasi, advanced materi atau miskonsepsi HOTS, itu penerapan pembelajaran berbasis HOTS belum maksimal. Kemudian yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran belum maksimal. Nah, demikian identifikasi masalah saya yang saya buat kemarin, dan kemarin juga saya belum mendapatkan kesempatan presentasi. Mungkin hari ini bisa dikoreksi. Sudah aman Ibu, aman saya kira. Ya, baik, aman ya Pak ya? Aman. Ya, aman. Izin share dulu. Terima kasih Bu Saraswati. Ya, silakan. Terima kasih juga Ibu Panggung Bapak dosen. Stop screen dulu. Silakan Pak Pelajar. Baik, izin menampilkan.
Baik, yang pertama untuk identifikasi masalah di jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi. Pedagogik, motivasi belajar siswa rendah. Kemudian literasi, minat membaca siswa rendah. Numerasi, hasil belajar terkait numerasi rendah. Kemudian pada jenis permasalahan kesulitan belajar, itu kaitannya dengan manajemen waktu siswa, kemudian fokus siswa dalam pembelajaran, kemudian kaitannya dengan siswa berkebutuhan khusus, ini kaitannya dengan penglihatan siswa. Kemudian yang ketiga, jenis permasalahan relasi, ini terkait dengan guru, itu terjadinya miskomunikasi antara guru dengan orang tua siswa, kemudian kaitannya dengan siswa, karakter siswa yang merasa tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, jenis permasalahan pemanfaatan model pembelajaran. Ini siswa lebih menyukai pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif seperti TGT. Kemudian materi terkait literasi numerasi dan HOTS ini kaitannya dengan masalah yang diidentifikasi adalah perangkat pembelajaran guru belum berbasis HOTS. Kemudian yang keenam, pemanfaatan teknologi. Di sini analisis masalahnya adalah pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital web belum optimal yang dilakukan oleh guru. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Fajar. Kayaknya yang kalau saya Pak Fajar ya, iya Pak. Cepat memponis dulu Pak di situ di apa pada nomor 4 itu Pak. Oh ini apa ya? Yang nomor 4 ya Pak? Iya. Baik. Langsung Bapak memponis bahwa inilah yang nanti kooperatif seperti tim turnamen. Bukan tidak boleh Pak, tapi ini terlalu dini kita, terlalu dini menurut saya untuk keluar justifikasi bahwa ini yang harus dilakukan terkait dengan pemanfaatan model itu. Nantilah kita Bapak lihat nanti pandangan-pandangan ahli, hasil kajian literatur, hasil wawancara, yang mana sebenarnya. Baik Bapak. Ya, jadi bisa diperbaiki nanti Pak Fajar ya terkait dengan 4. Iya. Apa yang di sini mungkin terkait dengan pemanfaatan yang kurang maksimal, model-model pembelajaran yang variatif. Oke, kemudian yang nomor 3 Pak Fajar tadi nomor berapa? Nomor 3 ya. Yang manajemen waktu, kalau bisa di bahasanya juga kalau nomor 3 ya oke ya ini manajemen waktu. Maksudnya bagaimana itu Pak Fajar? Jadi di sini siswa itu sulit mengatur waktu belajarnya mereka terkait tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu, mereka tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada baik di sekolah. Masalahnya itu saja. Kurang memanfaatkan waktu dalam pembelajaran. Baik Ibu. Termasuk dengan fokus siswa dalam pembelajaran itu kayaknya seperti bisa disatukan saja masalahnya ini. Termasuk kesulitan. Nah, termasuk juga ini yang berkebutuhan khusus bisa dibahasakan masalahnya apa di situ. Apa di sini sebenarnya masalahnya penglihatan siswa? Iya, siswa itu tidak bisa melihat materi yang ditampilkan di papan tulis itu dari jauh, dia harus membacanya tuh dideketin dulu matanya baru kelihatan Bu. Oh itu masalahnya ya? Iya. Ya tinggal bahasanya saja Pak Fajar mungkin bisa lebih mendeskripsikan lagi, bukan ke panjang lebar, terkait dengan masalah yang muncul di siswa yang berkebutuhan khusus ini. Baik Ibu. Bisa saja Pak Fajar. Ya, Pak, karena Bapak terlalu panjang nanti anunya Pak eksplorasinya ini kalau bisa disederhanakan. Iya. Bapak akan banyak kehilangan banyak waktu untuk melakukan eksplorasi. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Kalau bisa disederhanakan Pak, supaya tidak Bapak terlalu repot eksplorasi. Baik. Bapak izin bertanya, boleh?
Ya, silakan Ibu. Saya Astuti Pujulsari, Pak. Terkait tadi kan ada beberapa teman-teman guru yang menampilkan LK 1.1-nya ya Pak ya. Sedangkan LK 1.1 itu sudah kita kumpulkan Ibu. Misalnya ada perbaikan yang tadi kan seperti Pak Fajar itu ada perbaikan juga mungkin dari kosakatanya dan lain sebagainya. Apakah yang sudah kita kumpulkan di LMS itu harus sesuai dengan yang sudah diperbaiki saat ini, atau tetap yang sudah kita kumpulkan sudah tetap seperti itu gitu. Jadi bagaimana Ibu untuk itu Pak Bu? Mungkin penjelasan. Ya, tidak ada masalah Bu, tidak usah dirubah yang sudah dikumpulkan itu. Ya. Oh berarti untuk yang sekarang ini nggak apa-apa, maksudnya ada perbaikan dari yang LK. Nggak apa-apa Bu. Nanti juga yang kita lakukan, yang saya lakukan ini bisa saja nanti dikoreksi lagi yang masuk kelas saya. Oh iya. Ada masalah Bu. Ya baik, terima kasih Bapak. Yang Bapak Ibu perlu ingatkan itu adalah yang sudah mendampingi di langkah pertama itu penilaiannya. Tolong diingatkan menilai karena banyak teman-teman yang baru-baru ini terkendala masuk ke PPL karena ada dosen dan guru PAMO yang belum memberikan penilaian di LMS. Itu diingatkan ya. Baik Bapak. Ya terima kasih Pak Bu. Terima kasih Pak Syukur, Bu Astuti. Ya silakan Pak Urbanus. Pak Fajar mungkin bisa diturunkan tangannya kan sudah tadi. Sudah, maaf Ibu. Pak Urbanus silakan. Pak Urbanus. Ada ya Pak Urbanus? Kalau tidak, kalau begitu Pak Supandi, silakan Pak Supandi. Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya akan share screen dulu. Baik, di sini permasalahan yang sudah saya identifikasi dari pembelajaran kemarin. Yang pertama, masalah pedagogi literasi inovasi itu minat belajar siswa rendah, kemudian minat belajar siswa rendah, kemudian kemampuan siswa dalam memahami isi tabel, selanjutnya yang kedua, dalam kesulitan belajar, kebanyakan siswa kesulitan dalam memahami materi tertentu dalam. Kemudian selanjutnya siswa kurang menghargai guru, ini terkait relasi dengan guru dengan siswa, kemudian relasi dengan orang tua. Ini orang tua sulit untuk diajak komunikasi tentang kebutuhan siswa. Selanjutnya yang keempat, ini model pembelajaran kurang bervariasi, ya, karena sebenarnya selama ini sudah pakai tapi ya hanya satu atau dua, sehingga belum mendorong siswa untuk termotivasi belajar. Selanjutnya yang kelima, kurangnya penerapan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada masa depan. Dan terakhir, minimnya penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Jadi mohon dikoreksi Bu, mungkin masih ada yang keliru. Iya, Pak Syukur. Ya, cukup bagus. Saya kira bagus, aman nih, aman untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Supandi. Ya, Ibu Sukina. Ibu Suyina, silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Izin menampilkan. Kalau bisa, kalau ada yang belum tampil sebelumnya ya, itu yang coba ditampilkan. Siapa tahu ada teman-teman guru yang belum tampil sebelumnya, belum sempat memperlihatkan. Tadi ada satu kasus ya yang tadi siapa belum ditampilkan. Kalau bisa yang begitu supaya kita lihat. Apakah sudah terlihat Bapak atau Ibu? Belum. Masih di jalan ini. Di jalan, baik. Nampaknya terkendala. Boleh yang lain dulu Ibu? Ya. Ada Bapak Ibu yang
Coba Ibu Winda, coba kita lihat. Tapi Bapak Ibu yang mau men-share begini, dibuka dulu filenya Bu, sebelum men-share dibuka dulu filenya di jendela, baru share. Kalau Ibu langsung men-share, mau share baru masuk ke filenya, itu biasa tidak mau tidak mau pindah-pindah. Oke, baik Pak. Nah. Silakan Ibu, kita lihat. Belum Bu. juga. Sudah di dalam Winda. Terlihat ya? Sudah. Coba dijadikan 120. Seperti ini Pak. Iya. Kenapa pindah-pindah lagi? Kasih lihat dulu kita pertamanya. Pelan-pelan pindah. Iya, maaf. Terus kita. Nomor 2. Ini dijadiin satu atau digabung atau jadi satu aja Pak? Apa tuh? Yang tadi nomor 1 dan nomor 3 Pak. Kan ada 2 siswa dan orang tua, pedagogi, literasi dan numerasinya. Enggak, jangan digabungkan, ini kan selang hubungan di sini. Yang kelas siswa dengan biar saja dulu begini, sudah bagus ini. Terus saya kira aman Bu Winda. Aman Pak. Sudah Pak? Iya. Silakan Ibu Yuli. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bisa diturunkan tangannya ya. Bu Yuli, silakan. Kalau tidak, kita ke Pak Gede yang sudah dari tadi mengangkat tangan. Ya, terima kasih Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan berbeda ini, Pak Gede. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Masih proses. Ya oke, sudah terlihat. Bisa diperbesar sedikit. Ya, sebentar. Ya, pedagogiknya yang bagian atas rendahnya pemahaman siswa tentang materi pelajaran yang disampaikan, kemudian ini literasinya, kemampuan literasi siswa yang rendah, kemudian numerasinya, kemampuan siswa memahami, mengolah dan memanfaatkan data masih rendah. Kemudian yang nomor 2-nya, masalahnya kemandirian belajar siswa masih rendah. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan siswa dengan guru, kurangnya komunikasi siswa dengan guru. Kemudian guru dengan orang tua, masalahnya kurangnya komunikasi orang tua dengan guru. Kemudian yang keempat, permasalahannya pemetaan karakteristik materi yang sesuai dengan penerapan model pembelajaran inovatif belum ada. Jadi pemetaannya belum ada. Materi-materi mana yang cocok untuk pembelajaran inovatif itu belum. Nanti rencananya akan dilakukan. Kemudian yang kelima, masih ada miskonsepsi pada beberapa materi. Yang dimaksud di sini adalah materi IPS.
Kemudian di yang berikutnya kemampuan berpikir hot, siswa belum berkembang. Dan yang terakhir masalah teknologi, pemanfaatan teknologi terbaru dalam proses pembelajaran masih rendah. Terbaru di sini misalnya Canva, kemudian Quizzes, termasuk juga proyektor yang saya masukkan di sini di analisisnya. Kita jarang gunakan itu. Iya. Oke, sekiranya kalau saya cukup ya. Kalau Pak Syukur silakan. Sudah bagus, sudah bagus. Iya. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih Pak Syukur. Lagi yang keempat itu materi masalahnya bagus, kayaknya berbeda dengan yang lainnya. Saya lihat ada pemetaan karakter itu. Ya, oke Pak, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ibu Novela, silakan. Ya Ibu, izin Bu untuk menampilkan. Kita sampai jam berapa Pak Syukur? Ya, dikit lagi Bu. Oh iya. Ya. Mungkin setelah ini mungkin masih bisa satu baru kan. Sudah terlihat? Belum. Sudah. Belum kebuka buatnya Bu. Belum kayaknya. Ini yang saya bilang karena Ibu harusnya buka file dulu baru masuk ke. Sudah Pak, sudah saya buka padahal Pak. Mana bisa saja sebenarnya. Ini kosong. Nggak bisa Bu, kalau Ibu langsung men-share begini biasa bermasalah Bu. Kalau Ibu men-share caranya men-share begini. Dibuka dulu filenya Bu, jangan dibuka dulu filenya Bu, jangan men-share dulu. Buka dulu filenya Bu. Ya baik Pak, nanti diajarin nih temannya Pak. Tadi sudah kebuka Pak. Nanti diajarin nih temannya men-share. Men-share begitu. Nanti saling membantu apa Ibu ya. Ini kalau bagaimana diajari temannya. Buka dulu filenya di situ, jangan dulu share, Kalau sudah terbuka, sudah. Mungkin bisa teman yang lain dulu, nggak apa-apa Pak. Oke. Bapak, Bu Yuli, bagaimana Bu Yuli? Share boleh Pak? Hadir Ibu. Siapa dulu? Ibu boleh. Zina. Iya. Zina saya kira tadi sudah ya? Tadi belum karena terkendala. Oh iya. Silakan Bu Zina, silakan. Sudah terbuka ya Bu Zina ya? Iya. Ibu setelah ini masih boleh satu? Masih boleh. Masih boleh ya Pak Syukur ya? Boleh. Nanti Bu Zina, bagaimana? Ya. Masih belum terbuka ini artinya? Masih belum terbuka. Ya, lagi proses. Aduh, belum terbuka. Ini Bu. Begini sering bermasalah kalau begini. Nanti ajari temannya ini. Yang yang lain saja ya. Boleh izin share screen Ibu. Iya. Silakan Bu Stuti ya. Oke. Mudah-mudahan ini udah Bu Zina. Bapak Ayu nanti ajari temannya ya. Oh udah Bu. Ada Bu Zina. Oke. Sudah Bu Zina sudah kelihatan. Kita lihat. Ya oke. Mulai dari pertama. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga atas kesempatannya. Untuk
identifikasi masalah yang saya ambil untuk pedagogik, rendahnya antusiasme siswa dalam belajar, literasi, rendahnya antusiasme siswa dalam membaca buku teks pelajaran. Untuk numerasinya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan membaca skala peta, tabel, dan grafik penawaran dan permintaan. Kemudian untuk kolom yang kedua, masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami sebuah konsep materi pada pembelajaran IPS. Kemudian yang kolom ketiga, kurangnya komunikasi antara orang tua dan guru terkait pembelajaran siswa di sekolah. Kemudian untuk hubungan dengan siswa, kurang lancarnya komunikasi antara guru dan siswa. Kemudian yang keempat, terkait dengan model pembelajaran, guru masih menggunakan metode ceramah atau model konvensional. Kemudian yang kelima, siswa masih kesulitan dalam menjawab soal-soal berbasis OOT. Yang keenam, guru masih belum mengoptimalkan penggunaan produk teknologi seperti Quizzes, Google Suite, Google Form dalam proses pembelajaran interaktif. Seperti itu. Ya. Kalau menurut saya sudah bagus. Silakan Pak Syukur. Iya, sudah bagus, Bu, sudah bagus. Saya kira kalau seperti ini cukuplah. Sudah aman. Apalagi dijabarkan dari jenis masalah pertama ada pedagogik, literasi. Saya lihat juga Bapak Ibu semuanya ya, hampir sama sudah cukup bagus. Ini karena mereka muda-muda semua. Terima kasih. Saya juga pendapatnya kesimpulannya begitu Pak Syukur, karena mereka lebih muda. Kalau nanti dalam perancangan, apalagi actionnya mungkin lebih baik ya. Lebih bagus. Ini tidak terlalu sulit kita ini. Iya. Silakan Pak Tri. Top share Bu. Ya, terima kasih Ibu Irianti dan Bapak Muhammad Syukur. Masih bisa satu Pak Syukur? Iya, iya. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang belum men-share beberapa waktu yang lalu, silakan, enggak apa-apa saya. Ya, itu ya. Ya, nanti boleh Bapak, saya izin share. Ya, silakan Mbak Suti. Oh iya, Mbak Suti. Awas salah lagi ya. Salah kemarin belum. Silakan Mbak Suti. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu untuk masih proses. Bisa diperbesar ya? Kasih 120 Bu. Baik, ya. Untuk ini kemarin di LK 1.1 sudah saya pindahkan Bapak, kebetulan di LK 1.2-nya untuk identifikasi masalah yang kemarin sudah dikerjakan. Nah, ini untuk masalah yang telah diidentifikasi, itu yang pertama ada pedagogik, literasi, dan numerasi. Itu masalahnya di pedagogik, saya mengambil masalah tentang rendahnya rasa tanggung jawab siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk literasinya, saya mengambil identifikasi masalahnya, yaitu rendahnya minat membaca peserta didik. Kemudian untuk numerasinya, siswa lambat dalam memahami beberapa konten yang berkaitan dengan numerasi. Untuk masalah yang kedua, yaitu masalah tentang kesulitan pembelajaran, yaitu yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa. Yang kedua, yaitu siswa kesulitan memahami materi. Untuk masalah yang ketiga, yang pertama yaitu guru dengan siswa. Masalah yang pertama yaitu rendahnya rasa kepedulian siswa terhadap informasi yang diberikan guru, dan yang kedua rendahnya rasa menghargai siswa terhadap guru. Dan untuk hubungan guru dengan orang tua, yaitu rendahnya rasa kepedulian orang tua terhadap informasi yang diberikan sekolah. Dan masalah yang keempat yaitu terkait kemarin yang keempat itu tentang model pembelajaran dulu. Ya, model pembelajaran ya Pak ya. Saya langsung dari sini aja kali ya Pak ya. Untuk model pembelajaran, yaitu saya ambil masalah tentang rendahnya hasil belajar siswa dengan model pembelajaran ceramah.
Nah, untuk masalah yang kedua yaitu kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang menarik. Untuk masalah yang kelima terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi, dan hoax, saya mengambil identifikasi masalah yaitu penerapan pembelajaran hoax belum optimal. Serta masalah yang terakhir yaitu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Saya mengambil identifikasi masalah yaitu penerapan penggunaan teknologi informasi masih belum optimal dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu Bapak untuk identifikasi masalahnya. Ya, bagaimana? Saya kira cukup Bu Irian ya. Saya kira teman-teman ini sudah bagus semua. Jadi baik, jangan dulu ditutup Bu, ya, jangan dulu ditutup. Iya. Terkait nanti misalnya seperti ini punya Bu Astuti, eksplorasi penyebab masalahnya ini, misalnya kajian literatur. Kalau ada pandangan ahli yang secara langsung menjelaskan bahwa penyebab rendahnya kemampuan pedagogi sekaligus literasi dan numerasi itu dia langsung rampung ketiga-tiganya itu bisa diambil langsung. Tapi kalau tidak ada, Ibu harus melakukan eksplorasi pandangan ahli itu, pandangan kajian literatur itu dengan memetakan satu-satu ini nanti. Ya baik Bapak, berarti kalau untuk satu masalah misalnya pedagogik itu 2 jurnal itu minimal ya Pak ya? Di literasi minimal 2 jurnal, seperti itu ya Pak ya? Iya. Baik Bapak. Ya. Berarti ini kerjanya Bu Astuti nantinya lebih banyak. Lebih banyak. Tapi yang lain juga mirip-mirip sama. Iya. Sama ya. Iya Bapak, terima kasih. Oke, Bu Astuti, terima kasih. Saya kira cukup Bapak Ibu ya. Yang ditampilkan saya kira tidak ada bersoal, relatif aman dan bisa dilanjut ke berikut. Saya perlu mengingatkan Bapak Ibu semuanya karena ini saya lihat, saya cermati beberapa teman yang tampil ini, identifikasi masalah yang diangkat relatif mirip ya. Nah, harapan kita tentu eksplorasinya nanti terutama dari kajian literatur dan hasil wawancara itu agak sedikit mungkin ada berbeda. Jangan karena literasi jangan sampai diambil, bukan tidak boleh mengambil dari satu sumber yang sama untuk beberapa orang, tapi sedapat mungkin jangan berbagi lah, paling tidak jangan berbagi. Karena ini mirip semua identifikasi masalahnya. Nah, sampai ada yang berbagi ini saja, saya ada jurnal saya dapat ini saja Bapak kasih masuk. Jangan sampai terjadi seperti itu. Saya sebagai penjaga gawang dengan Ibu Rianti akan mengawal itu ya, jangan sampai bertukar ini. Sekalinya merubah semua misalnya pandangan syukur 2029 itu semua 5 orang yang pakai itu artinya ada kerjasama. Bukan dilarang kerjasama, boleh Bapak harus bekerja sama untuk sukses dalam PPG ini harus, tapi untuk hal-hal seperti itu janganlah. Dan kita tetap mengharapkan Bapak Ibu melakukan penggalian tersendiri terkait eksplorasi ini. Kalaupun ada yang sama mengambil dari jurnal yang sama, masalah yang sama atau identifikasi masalah yang sama, bukan dilakukan dalam keadaan berbagi. Ya, tapi saya harus memastikan jangan sampai terlalu banyak, itu pasti akan curigai dengan realitas. Kan ini mirip-mirip Pak, mirip Bapak Ibu hasil identifikasi masalahnya. Tentu pandangan ahlinya juga nanti pasti ada banyak yang sama. Itu saya ingatkan, jangan selalu banyak yang sama. Kalau bisa jangan berbagi hal-hal seperti itu. Kalau saling mengajari, saling membantu yang lain, silakan. Memang itu wajib hukumnya Bapak Ibu, saling membantu, saling berbagi dengan teman-teman yang lain. Tapi jangan berbagi hasil eksplorasinya itu ya. Bu identitas itu perlu saya ingatkan karena saya lihat mirip-mirip semua hasil identifikasi masalah. Nah, saya perlu sampaikan juga kepada Bapak Ibu, karena Ibu sudah melewati langkah pertama
Dan Ibu sudah melakukan sebenarnya analisis identifikasi masalah berdasarkan perspektif Ibu. Ibu sudah melakukan analisis identifikasi masalah berdasarkan perspektif Ibu. Nah, di langkah kedua ini, kita ingin memperkaya pemahaman Ibu, memperkaya pemahaman Bapak Ibu terkait dengan analisis identifikasi masalah dari perspektif yang lain. Dari perspektif buku, jurnal, dari hasil wawancara, dengan berbagai narasumber itu. Dengan cara itu, saya kira Bapak Ibu nanti kaya pengetahuan di dalam memecahkan suatu permasalahan. Karena ada banyak sekali sumber-sumber informasi yang Bapak Ibu gali di dalam memecahkan satu persoalan. Jadi persoalan terkesan selama ini Bapak Ibu guru, memecahkan persoalannya dengan cara mereka sendiri. Dengan cara mereka sendiri. Melalui format PPG yang tahun ini, itu kita mengajari guru bagaimana mereka memecahkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam pendidikan. Dengan melibatkan guru, kepala sekolah, teman sejawat, pengawas, pakar pendidikan, termasuk menelusuri kajian pustaka yang berasal dari buku-buku maupun dari jurnal-jurnal. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu nanti jadi guru, kaya akan pemahaman dalam memecahkan persoalan. Kira-kira begitu, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira begitu Bapak Ibu. Bu Irianti, kalau ada masih mau ditambahkan sebelum kita akhiri, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Syukur, Bapak Ibu guru hebat. Sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Pak Syukur, aktivitas kita hari ini, insya Allah Bapak Ibu bisa mudah untuk melanjutkan mengekspor besok. Hari ini juga sebenarnya sebentar setelah kita Zoom, mungkin Bapak Ibu juga bisa mencari kajian literatur baik dari buku teks maupun dari internet ya Bapak Ibu. Tapi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan juga, perhatikan kriterianya yang betul-betul berdasarkan hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, terakhir saya ingin sampaikan Bapak Ibu, dengan penuh tanggung jawab Bapak Ibu menyelesaikan LK-nya. Berbagi boleh, tapi tidak boleh menyontek Bapak Ibu. Tetap menjaga tanggung jawab, tetap menjaga kedisiplinannya Bapak Ibu, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa menjadi guru-guru unggul keluar dari PPG ini. Itu harapannya. Oke Pak Syukur, saya serahkan kembali. Iya, baik, terima kasih Bu. Saya kira Bapak Ibu kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Jika ada kekurangan itu berasal dari saya, dan kalau ada yang lebihnya itu berasal dari atas sana. Sekali lagi terima kasih semua, sukses semua Bapak Ibu, tetap kompak kelas ini, semoga Bapak Ibu bisa lulus bersama-sama. Amin. Amin, Pak. Terakhir ini juga sangat penting. Ini juga sangat penting, intermezzo tapi penting juga. Jangan lupa like dan subscribe channel Oh YouTube. iya. Ya Pak. Bisa diperjelas Pak? Siap. Bisa diperjelas. Siapa tahu masih ada yang belum mendengarnya. Channelnya apa Pak? Ya. Dr. Muhammad Syukur MSc, cari saja. Oke, baik Pak. Di-share juga ke siswanya ya. Baik Pak. Baik, Pak. Pak Nanti ada sesi selanjutnya, Pak. Sebentar sore kita perlu ketemu lagi Bapak Ibu. Silakan bekerja, eksplorasi penelusuran. Besok jam berapa Pak? Besok jam berapa? Tunggu saja informasi. Oh iya. Iya Pak. Ya. Saya susah menentukan Bapak Ibu jadwal pastinya kalau masih jam begini. Oh iya. Karena masih. Ya Pak. Bapak mau izin sebentar boleh? Ya, mau apa? Kebetulan besok itu saya ada kegiatan wisuda. Bapak bolehkah saya kalau misalkan izin untuk mematikan kamera selama proses perkuliahan? Silakan. Tetapi saya pakai headset seperti itu Bapak. Silakan Bu, silakan. Boleh. Baik Bapak, terima kasih. Ya.
Besok saya sekitar pagi juga atau ke sore. Nanti admin yang sampaikan. Ya, Pak. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu harus standby memang. Kalau siang harus standby karena kami juga dengan Ibu Haji Rianti ini susah mengatur waktu. Jadi Bapak Ibu harus standby memang. Kapan ada informasi dari admin harus siap. Ya, itu konsekuensinya mahasiswa begitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Syukur, Bapak Ibu Dian juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin lihat Bapak Ibu, terima kasih, sehat semua. Besok. Terima kasih Bu Irianti, Pak Syukur, Pak Saki. Terima kasih. Sudah di-subscribe Pak. Ya, kasih. Di-share juga Pak. Siap Bapak.